Murah banget loh motopolis. Dari 230 juta sekarang didiskon jadi 192 juta. Oke, lagi di Bun Cafe nih, ngeliatin mobil-mobil lucu. Motor listrik Honda dari 40 juta jadi tinggal 16 atau 21-an juta. Itu dia. Lu bayangin tuh. Sesuai itu prediksi waktu kita kemarin ngebahas. Benar, mobil listrik. Sakit ya? Yang episode sebelumnya tuh. Episode berapa tau tuh ya buat res ya? Ke 132. Ngorok 100 lah, belum nyampe cuy. Belum. Sibuk. Kesibukan masing-masing lah. Sakit ya. Jadi Gila. urusan otomotif pelistrikan ini memang layak dan menarik untuk dibahas nih, karena ada pergolakan yang terjadi saat ini nih. Gue taunya dari Ovan, gue kan kudet orangnya. Ovan update nih, ternyata harga otomotif listrik turun nih harganya. Iya. Bener juga. Betul. Ya begitulah fenomena mobil listrik kali ini ya. Makanya mobil listrik kita kemarin tuh ditonton lagi gitu. Dan akhirnya kita bikin konten ini kan gitu. Karena banyak pertama gara-gara BYD ngeluarin Atto 1 itu tuh. Nah, Atto 1 itu dia keluarin harganya 180 juta bang, udah kayak mobil second. Cek dulu Gojeknya. Udah kayak mobil second gitu. Jadi lu sebut merek sekarang nih. Kemarin kan lu nggak sebut merek. Nah, udah sebut aja. Kan memang udah jelas ini Oh sekarang. iya, kalau kemarin kan kita mereview kelebihan kekurangan. BYD Atto 3 harganya 180 juta doang. Nah, dari situ akhirnya pada para mobil listrik yang lain, ya kan, para menjatuhkan harga juga. Gitu. Kayak Wuling Bingo. Bingo kan dulunya berapa tuh? 300 gitu. 300 kalau nggak salah. 300 juta. Sekarang udah sama kayak harganya sama Atto. Banyak yang nangis tuh. Baru beli 2 tahun lalu harganya turun di bawah harga second. Jadi secondnya tuh masih 200 jutaan lebih. Begitu ini keluar, akhirnya Bingo juga turun. Nah, Wuling NEV akhirnya turun juga. Makin turun lagi. Barunya di 150-an. Gila ya. NEV dulu. Tuh harga second itu. Iya. 4 tahun lalu, 5 tahun lalu NEV itu targetnya 300 juta. 250 lah yang paling tipe bawah. Iya. Tapi itu udah turun yang waktu itu. Yang paling pertama dia keluar 300 lebih. Mobil seimut cute gitu ya. Iya. Nah kalau sekarang udah mulai orang ya murah lah, emang bener lah 150 tuh bener gitu. Kayak gitu. Jadi ya alhamdulillahnya dengan krisis ekonomi sekarang mobil-mobil pada turun semua. Yang lucunya Honda HR-V juga turun, Wang. Mobil konvensional nih. Konvensionalnya juga turun Honda HR-V. Jadi ya sebagian menguntungkan bagi yang punya duit. Ya yang pada rugi adalah dealer-dealer mobil second. Itu yang ngambil mobil listrik pada nangis semua. Karena dia kan nggak mungkin akan ngehargain mobilnya seharga pada saat dia ngambil. Iya. Contoh tahun lalu dia ngambil misalkan Wuling REV dia ngambil ngambil harga pasar gitu ya 150 juta gitu ya, dia akan jual 170 gitu ya, masih laku. Nah begitu sekarang Wuling REV itu di marketplace cuma 105, bahkan ada yang jual sampai 70 juta. Iya, banyak 70 juta gue gak tahu ya, mungkin udah ada yang rusak atau something ya. Tapi rata-rata 105, 110 itu kan belum ditawar. Lu tawar bisa kena ke 90 atau 95. Begitu ada orang yang udah beli 95, terus dia nyebarin, wah gue sekarang beli REV kalau 90 juta kayak gini, akan turun lagi tuh pasti. Dan berarti akan jadi murah banget. Tapi ya alhamdulillahnya jadi orang bisa merasakan mobil listrik gitu.
pada akhirnya mobil listrik itu sebenarnya memang murah. Karena asal dari Cina-nya pun itu kan dia memang murah dari Cina. Iya. Nah yang dan lucunya lagi, Honda kan ngeluarin motor listrik tuh ya. Pertama kali lihat tuh gue naksir tuh. Gue kan pengen beli motor listrik, gue masih bingung mereknya ini. Kalau misalkan mobil motor gue pakai 5 tahun kenapa-napa, spare partnya ada, gitu kan. Nah begitu gue lihat Honda, kalau Honda pasti aman nih. Gue lihat kan harganya mirip-mirip Vespa lah, 40 juta kan. Beli enggak, udah enggak, taruh dulu dah. Gua tunda dulu ya, beli Vespa aja yang udah jelas. Kalau kita jual lagi harganya juga masih tinggi. Nah, pasti kan kita belum tahu. Nah, pada akhirnya bagus nggak beli. Hari ini yang harga 40 juta tinggal 16 juta sampai 21-an. Sampai 21. Ganteng default. Nah, begitulah kira-kira keluhan masyarakat atau keluhan para owner mobil kali ya. owner merek-merek tersebut mungkin ya udahlah kita turunin aja, tuh harganya juga nggak segitu. Udah kadung turun memang, harga barunya turun, masa secondnya nggak turun. Iya, makanya. Dan efek satunya lagi mungkin tahun depan 2026 kenapa harganya sekarang dihancurin semua biar laku tuh mobil 2026 kayak Honda, Suzuki gitu-gitu. Mitsubishi katanya mau ngeluarin mobil listrik. Nah makanya hari ini kayaknya mereka mau untuk ngabisin stok, ngejar target penjualan tahun ini terakhir habisin stok, dihargain murah semua. Wah, kalau menurut lu gimana ya? Kenapa harga turun kan gitu yang sebenarnya kita pengen bahas deh. Dari lu kan tadi POV di lapangan, dinamika yang terjadi akhirnya memberikan efek yang seperti lu sebutin tadi tuh, pergolakan di lapangan tuh, si pembeli mobil baru listrik sama si pencari mobil second listrik, akhirnya masing-masing punya certain condition yang ngebuat mereka tuh punya pertimbangan lain, kesedihan dan kesenangan nih. Cuma kan kita pertama mau ngebahas masalah kenapa bisa diturunin harganya. Nah tadi udah tunjuk nih dari dulu kan, ternyata ada desas-desus yang dibilang memang ada rencana di tahun 2026 itu beberapa brand yang saat ini masih belum ngejual mobil listrik di Indonesia 2026 memang mereka membuka untuk masukin mobil listrik di pasar Indonesia. Sebenarnya itu faktor yang sangat masuk akal, sehingga mobil brand-brand sama tipe-tipe listrik yang sudah di pasaran Indonesia nih sudah ada, itu mau nggak mau diturunin demi mengejar target penjualan. Itu alasan yang paling kuat. Nah ada alasan tambahan yang menurut gua seperti intervensi dari pemerintah, bahwa ternyata setelah diukur nilai jual motif listrik itu ternyata lebih tinggi dari sewajarnya. Itu intervensi pemerintah, makanya ada subsidi, terus ada pertimbangan lain. Mungkin pemerintah membantu untuk nge-push, tolong dong nggak usah terlalu tinggi ngejualnya. Terus ada lagi satu hal penting yang memang ini menjadi fakta juga, bahwa brand-brand otomotif memiliki teknologi yang berkembang sehingga mereka sudah meregenerasi komponen atau baterai agar lebih efisien, lebih murah, dan lebih cepat nge-charge. Itu yang dikhawatirkan akan menjatuhkan harga di 2026 jika si brand-brand yang sudah ada ini tidak menjual masif dengan cara menurunkan harga, mereka akan kehilangan momentum di 2026. Gitu sih gue bilang. Itu kenapa? Oke, jadi gitu ya guys ya. Nah, untuk kamu mending jangan beli dulu, gue seperti yang ngomongan gue kemarin. Ntar tunggu 3 tahun lagi lah, baru tuh stabil untuk listrik. Karena merek-merek yang ini akan ngeluarin juga. Kayak motor listrik kan pada akhirnya Honda ngeluarin tuh. Iya. Dan harganya ternyata cuma 16 juta hari ini. Kayak lu beli Beat aja gitu. Kalau mau yang Eropa lu beli listriknya. Udah. Itu nggak akan terganggu dengan dinamika pasar. Iya, benar. Eropa aman tuh. BMW listrik kalau Mercy listrik.
Ganteng tuh baru. Itu nggak akan terganggu dinamika pasar. Ini kan di Jepangan aja sebenarnya yang rese dari dulu juga. Iya bro, sama Cina. Cina tuh mau hajar Jepang di sini. Udah dihajar sih. Udah dihajar. Makanya 2020 perangannya nih nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Jadi kalau hari ini menurut lo mau mobil listrik apa mobil biasa konvensional? Masih seperti komitmen gue di awal. Nunggulah 3 tahun lagi ke depan untuk listrikan. Gue nggak terburu-buru untuk lagi murah nih harga secondnya. Gue beli enggak. Penyakit. Lu nggak ada garansi penggantian baterai pak, karena lu pemilik kedua. Betul. Hilang tuh garansinya, gugur. Capek lah. Dan baterai itu kan perkiraannya 10 tahun. Kalau lo beli second lo tinggal sisa 5 tahun lagi atau sisa 2 tahun lagi udah harus ganti baterai. Soluna tahun 2000 pak. Benar, itu spare-nya banyak dan murah-murah. Itu aja. Yang daripada itu mending ya kayak Brio juga lah. Udah. Jadi pak masih. Iya, tapi kan kalau dibandingin mobil listrik kan harganya sama. Mendingan yang konvensional ya saat ini masih. Iya, kalau Brio kan ya lu 1:12 masih di dalam kota, di luar kota 120. 120. Temen gua 121. Lebih banyak minumnya lu, es teh manis. Iya. Seliter 21 km. Buset. Sama aja kayak listrik kan. Panjang banget itu hidupnya. Seliter kan berapa? 10.000. 21 kilo 10.000. Gitu Pak. Tambah 3, tambah 5. Gitu lah. Kalau gua ya sama konvensional juga karena apa namanya ya hari ini masih konvensional lah, karena mobil listrik masih belum jelas. Pas lu jual lagi juga harga lu jatuh juga ya, ngeri kan. Nah, mendingan yang konvensional aja gitu. Tapi kecuali kalau mobil udah 3, 4 itu udah bukan kalau ini dari jam itu banyak mobil ketiga, mobil keempat. Makanya Eropa sih. Ya tapi silahkan aja kan. Kalau mau nyoba aja Cina listrik itu ya apa kan. Dan bercina-cina bagus. Kan BYD gitu. Ya cobain aja. Karena kan ya mobil zaman now juga lah listrik. Oke. Jadi konvensional listrik, gua sih konvensional, lu konvensional tadi. jadi jam berapa? Kita masalah konvensional. Itu konvensional. Merdeka. Ya. Oke. Singkat Pak. Ya, lama-lama.